Jadi, halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwayan Weda Adiputra dengan NIM 2413231004. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi CPU atau biasa dikenal sebagai otak dari komputer. Yang pertama, apa itu CPU? Jadi CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dan proses. Bisa dibilang tanpa CPU, proses tidak akan bisa berpikir atau bekerja. Jadi yang kedua ada organisasi prosesor yang terdiri dari ALU, CU atau Control Unit, register dan bus internal. ALU atau Arithmetic dan Logic Unit yaitu melakukan perhitungan aritmatika seperti jumlah, pengurangan, dan operasi logika seperti AND atau OR. Itu dimana tempat semua proses berhitung dilakukan. Lalu ada CU, ada control unit, mengatur jalannya semua instruksi. Lalu ada register, yaitu memori kecil di dalam CPU untuk menyimpan data sementara. Lalu yang keempat ada bus internal, yang dimana jalur yang menghubungkan semua komponen dalam CPU agar bisa bertukar data. Lalu selanjutnya ada register CPU. Yang pertama ada register umum atau general purpose yang menyimpan data sementara selama proses berlangsung. Lalu yang kedua ada register khusus atau PC, IR, dan lain-lain. Di PC atau program counter yang menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Lalu IR atau instruction register menyimpan instruksi yang sedang diproses. Lalu ada MAR atau MDR yang digunakan untuk komunikasi dengan memori utama. Atau bisa disebut register umum menyimpan data sementara, sedangkan register khusus seperti PC atau program counter menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Dan IR atau instruction register menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Lalu lanjut ada siklus instruksi. Jadi siklus instruksi ini menggambarkan bagaimana CPU menjalankan satu instruksi. Jadi yang pertama ada fetch atau mengambil instruksi dari memori. Lalu yang kedua ada decode, yaitu menerjemahkan instruksi agar bisa dipahami oleh CPU. Lalu yang ketiga ada execute, yang menjalankan instruksi seperti menghitung atau menyimpan data, yaitu di mana CPU mengambil instruksi dari memori, ini disebut fetch. Lalu instruksi diterjemahkan dalam tahap yaitu decode. Yang terakhir ada CPU, yaitu menjalankan perintah tersebut di tahap execute. Lalu ada pipelining. Jadi pipelining adalah cara kerja CPU yang memungkinkan beberapa instruksi diproses secara tumpang tindih. Jadi saat satu instruksi sedang dieksekusi, instruksi berikutnya sudah mulai diterjemahkan dan yang lain sudah mulai diambil. Ini membuat kerja CPU lebih cepat dan efisien. Yang dimana juga pipelining ini merupakan teknik untuk mempercepat eksekusi instruksi. Dan setiap tahapan atau fetch, decode, atau execute dilakukan secara tumpang tindih. Sebagai contoh, proses Pentium dari Intel merupakan salah satu prosesor paling populer. Ia menggunakan arsitektur superscalar, artinya bisa menjalankan lebih dari satu instruksi sekaligus, dilengkapi dengan chains L1 dan L2 untuk mempercepat akses data dan mendukung pipelining agar kinerja lebih optimal. Nah, jadi yang terakhir ada kesimpulan, yaitu CPU adalah pusat pengendali komputer dan komponen utamanya ALU, CU, register, dan bus. Di setiap instruksi diproses dalam siklus fetch, decode, atau execute seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan teknik pipelining yaitu membuat CPU bekerja lebih efisien. Yang terakhir ada prosesor modern seperti Pentium menyempurnakan semua teknologi untuk performa tinggi.
Baik, perkenalkan nama saya Kadek Pengendara Putra dengan NIM 24132312 dengan prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem input-output. Sistem input-output adalah bagian dari sistem komputer yang menjembatani komunikasi antara perangkat eksternal dan dengan CPU dan memori utama. Tanpa sistem ini, komputer tidak akan bisa menerima data dari pengguna ataupun memberi hasil kepada pengguna. Bayangkan komputer seperti otak manusia. Sistem input-output adalah seperti mata, telinga, dan mulut yang memungkinkan otak untuk menerima informasi dari dunia luar dan meresponnya. Selanjutnya, ada komponen utama sistem input-output. Sistem input-output tersusun dari beberapa komponen kunci, yaitu yang pertama ada perangkat eksternal, perangkat yang berinteraksi langsung dengan pengguna, contohnya keyboard, mouse, scanner menjadi input, dan output monitor, printer, speaker, dan gabungan touchscreen modern dan device USB, drive USB. Lalu yang kedua ada modul input-output, berfungsi sebagai perantara antara CPU dan perangkat eksternal. Modul ini bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi data, melakukan buffering, melakukan konversi sinyal dari digital ke analog dan sebaliknya. Selanjutnya ada teknik input-output, metode transfer data. Pengolahan transfer data dari perangkat input-output memori dilakukan melalui 3 teknik utama. Yang pertama, programmer input-output. CPU menjalankan instruksi untuk mengakses perangkat secara langsung dan terus memeriksa apakah perangkat siap. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya sederhana, kurangnya membuat CPU menunggu. Yang kedua ada interrupt driven input-output. CPU akan memproses data hanya saat mendapat instruksi dari perangkat input-output. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan CPU tidak perlu memantau terus, kekurangannya perlu penanganan instruksi yang baik. Yang ketiga ada direct memory access atau disebut DMA. Perangkat input-output mengakses memori langsung tanpa campur tangan CPU. Kelebihan kekurangannya, transfer sangat cepat dan efisien. Kekurangannya lebih kompleks dari sisi pengendalian. Selanjutnya ada saluran input-output dan prosesor. Saluran input-output adalah bagian dari sistem komputer yang mengolah aliran data antara CPU dan perangkat input-output. Biasanya digunakan dalam sistem skala besar seperti mainframe. Fungsinya mirip manajer lalu lintas, memastikan semua transfer data berjalan lancar dan tidak saling bertabrakan. Terdapat 2 tipe utama. Pertama, selector channel menangani satu perangkat dalam satu waktu. Yang kedua ada multiplexer channel, bisa menangani banyak perangkat sekaligus. Selanjutnya ada media antarmuka atau port. Agar perangkat input-output terhubung ke komputer, mereka menggunakan port fisik, yaitu port serial. Data dikirim 1 bit per satu waktu, contohnya port USB dan COM port. Ini cocok untuk komunikasi jarak jauh. Yang kedua ada port paralel, mengirim beberapa bit data secara bersamaan, contohnya port printer lama. Ini cocok untuk kecepatan tinggi dalam jarak pendek. Saat ini port USB dan Thunderbolt menjadi standar modern karena lebih cepat dan fleksibel. Selanjutnya ada jenis-jenis peralatan input-output. Peralatan input-output diklarifikasikan berdasarkan fungsinya.
Yang pertama, peralatan input berfungsi untuk mengirim data ke komputer, contohnya keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Peralatan output berfungsi menyampaikan hasil dari komputer ke pengguna, contohnya monitor, printer, speaker, proyektor. Yang ketiga, ada peralatan input-output gabungan. Berfungsi bisa menerima dan mengirim data, contohnya untuk scanner, modem, hard disk eksternal. Selanjutnya ada monitor atau display device. Monitor menampilkan informasi visual. Di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada K.Dot teknologi lama, besar dan berat. Kedua ada LCD, liquid crystal display, lebih tipis, hemat energi. Yang ketiga ada LED, light emitting diode, versi modern dari LCD, lebih terang dan efisien. Selanjutnya ada manfaat sistem input-output dalam komputer. Sistem input-output memiliki manfaat besar dalam arsitektur komputer, antara lain memungkinkan interaksi manusia kepada komputer, mendukung kinerja multitasking, memungkinkan interaksi dengan beragam perangkat eksternal, dan membantu efisien kerja CPU dan manajemen sumber daya. Jadi, sistem input-output adalah jantung komunikasi dalam sistem komputer. Tanpanya, komputer hanya akan menjadi mesin yang tidak bisa menerima atau memberi informasi. Dengan memahami sistem input-output, kita bisa lebih paham bagaimana kerja komputer secara keseluruhan dan mulai menerima perintah, memproses data, hingga menghasilkan output.